Halo wargi KPM BPJ. Jadi hari ini saya Windy Amalia dari bidang pendidikan sedang mengadakan acara Sharing is Caring dengan tema yang diangkat yaitu tips dan trik memilih jurusan kuliah. Nah, saya akan memberitahu dulu program acara Sharing is Caring ini apa. Jadi program Sharing is Caring ini adalah program kerja dari bidang pendidikan KPM BPJ yang mana nantinya tujuannya adalah untuk mengedukasi para warga KPM BPJ dan juga para penonton YouTube KPM BPJ. Dan pada acara kali ini dengan tema tips dan trik memilih jurusan kuliah, saya ditemani dengan narasumber yaitu Pak Nararya Rahadian Budiono SPD MPD. Beliau merupakan lulusan dari sarjana dan magister dengan jurusan yang diambil yaitu adalah bimbingan konseling. Beliau juga memiliki pengalaman kerja, salah satunya menjadi tenaga pendidik BK di SMK Insan Mulia Yogyakarta dan saat ini bekerja sebagai tenaga pendidik atau dosen di Universitas Teknologi Yogyakarta. Lalu beliau juga merupakan Wangsa Kusumah Yuda 2 KPM BPJ. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Manawi leres Bapak Arya? Beres. Oh iya. Jadi ini Bapak Arya ya. Mangga Pak, halo-halo dulu gitu. Oke, halo warga KPM BPJ ya. Walaupun nanti penyimaknya mungkin akan banyak dari warga Kota Banjar atau mungkin seluruh penyimak lah di YouTube. Yeah. Channel KPM Banjar Patroman ya, yang akan berencana melanjutkan studi lanjut gitu kan, karena topik kita itu gitu. Dan para orang tua juga gitu, karena mereka juga biasanya banyak memikirkan juga kan studi lanjut anaknya. Ya. Oke, jadi untuk pembicaraan kali ini kita mulai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arya. Silakan Pak mungkin. Oke, materinya apa nih ya? Jadi topik yang dimintakan ini ya Win, strategi tips dan trik strategi untuk memilih jurusan gitu. Oke, jadi kalau bicara soal pilih jurusan itu sebenarnya saat ini paradigmanya itu udah mulai bergeser nih. Kalau dulu itu kan vocational itu, penjurusan itu sudah dimulai, terutama untuk jenjang SMA ya. Untuk jenjang SMA itu sudah dimulai, dimulainya itu justru kelas 3 SMA. Turun deh jadi kelas 2 SMA penjurusan itu. Sekarang kelas 1 SMA pun sudah penjurusan. Artinya teman-teman yang sekarang sedang duduk di SMP dan MTS itu harus sudah mulai memikirkan tuh nantinya ketika masuk ke sekolah tingkat menengah atas itu, dia mau masuk SMA atau SMK, IPA atau IPS dan berbagai jalurnya gitu. Apalagi nanti kalau misalnya sudah masuk ke perguruan tinggi buat yang mau studi lanjut ke perguruan tinggi gitu. Tapi ya kalau misalnya berbicara tentang persiapan apa nih jalur yang harus kita pilih, science atau eksak atau sosial gitu, sebenarnya nggak harus orang-orang yang akan berencana melanjutkan studi lanjut aja gitu. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu dengan berbagai pertimbangannya, dengan berbagai alasannya, kayaknya saya nggak ada minat buat kuliah lah, mau langsung kerja aja, itu pun tetap harus dipikirkan gitu, mau mendalami eksaktanya atau sosialnya. Jadi jangan salah persepsi gitu kan. Kadang-kadang orang yang berpikir keras mau lanjut sains atau sosial itu cuman orang-orang yang mau lanjut kuliah aja, padahal enggak gitu. Buat orang-orang yang nantinya, buat teman-teman yang nantinya juga bakalan berwirausaha, itu pun juga harus dipikirkan, karena kematangan seseorang dalam berkarir ya, entah itu nantinya studi lanjut ataupun bekerja, itu nanti didapatkan dari proses dia belajar, dari proses dia studi. Oke, jadi ini sih sebetulnya materi yang sering saya bawakan ya, bahkan di tahun lalu pun, kalau nggak salah tahun lalu tuh KPM BPJ juga menyelenggarakan kegiatan, dan tapi waktu itu kita live ya, Zoom dan live YouTube kalau nggak salah, live streaming. Jelas first step-nya adalah self knowledge ya. Jadi memahami diri gitu secara komprehensif dulu gitu. Jadi kita perlu tahu apa yang, kalau saya sih biasanya strateginya pakai strategi self SWOT namanya. Jadi strength, weakness, opportunity dan threats. Jadi kita tahu dulu apa kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian opportunity ya, peluang-peluang kita, sampai dengan tantangan-tantangan kita, ancaman-ancaman kita. Ancaman tuh ada banyak, ada kompetitor kita, sama ada tantangan di masa yang akan datang, kayak misalnya
kita perlu bisa secara kritis mencermati profesi-profesi yang kayaknya sekarang belum tampak gitu, belum muncul, tapi nantinya itu akan menjadi sebuah profesi yang potensial. Orang siapa sih yang ngerti, siapa yang bakalan ngira bahwa menjadi YouTuber itu ternyata profit kan gitu. Nah sekarang ternyata YouTuber menjadi satu, ya boleh kita anggap sebagai profesi lah, karena memang mereka mendalami meskipun belum ada asosiasi profesionalnya memang begitu, tapi itu menjadi satu profesi sekarang, kita anggap sebagai profesi. Dan sebaliknya, beberapa profesi yang dulunya kayaknya populer ternyata menjadi tenggelam, popularitasnya menjadi hilang karena ya banyak faktor. Salah satunya memang tergantikan oleh teknologi misalnya, sehingga profesi itu sudah menjadi tidak ada dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah self knowledge. Jadi buat teman-teman, memahami diri itu sangat penting banget gitu, sangat penting banget. Tahu kekuatannya gimana, kelemahannya gimana. Ngomongin soal kekuatan juga sebenarnya ini panjang lebar, tapi waktu kita terbatas ya. Yeah. Jadi ngomongin kekuatan itu, potensi itu, kadang ada yang tanya kan, apa sih bedanya potensi sama minat gitu. Jadi kalau potensi itu, kalau teman-teman melakukan sesuatu, terus dari hasil teman-teman melakukan sesuatu itu ternyata hasilnya bagus nih. Bagus itu kemudian ukurannya itu dipuji sama orang lain, dapat reward, dapat profit ternyata gitu kan, dapat penghargaan, dapat juara, berarti dia bagus tuh hasilnya kan, dari karyanya itu bagus, berarti itu potensi di situ gitu. Sementara kalau minat, ketika dia melakukan sesuatu, dia tuh nyaman aja melakukannya, terlepas dia bagus atau nggak bagus, capek nggak capek, profit atau nggak profit, dia senang aja melakukan itu namanya minat gitu. Nah beruntung banget buat teman-teman yang punya satu kegiatan, udah hasilnya bagus, minatnya juga ada gitu, dia enjoy aja, itu mah bonus banget tuh buat orang-orang kayak gitu. Jadi udah dia senang melakukannya, ternyata dapat reward, dapat legitimasi, pengakuan dari orang lain bahwa hasilnya emang bagus, dapat prestasi, dapat profit gitu. Itu beruntung banget buat orang-orang yang nemuin satu kegiatan itu, satu aktivitas itu gitu. Itu dulu deh yang pertama gitu. Jadi gimana tuh, apa sih yang pertama banget dan yang paling penting dilakukan ketika memilih jurusan dan merencanakan karir lah ya. Kalau misalnya kita mau generate gitu pembicaraan kita, pokoknya milih karir aja. Ya tentukan dulu minat sama potensinya apa. Identifikasi, bukan tentukan. Identifikasi dulu minat sama potensinya apa melalui identifikasi atau mengenali diri, self knowledge. Oke, jadi sadari dulu gitu ya Pak, akui dulu. Ya. Nah dari tadi tahap-tahap yang dasar kan udah Bapak sampaikan. Nah tahap-tahap menuju banget ke memilih jurusan tuh gimana Pak? Tahap-tahap banget memilih jurusan. Kayak apa sih yang harus siapin, kan nilai nih, terus kepercayaan diri, terus apa gitu. Gini, nilai itu sebetulnya reward ya. Okay. Nah, ini buat para pelajar nih ya, yang saya ingin mencoba untuk membuka pikiran, mindset teman-teman nih, bahwa ketika kita orientasinya itu ke nilai gitu, terus pelajar itu akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan nilai yang baik. Iya, betul. Terlepas dari kemudian dia ngerti atau nggak ngerti pelajarannya, dia akan mencari cara bagaimana supaya nilainya baik. Mungkin itu menjadi salah satu, mungkin ya, saya nggak ngomongin hal-hal yang bersifatnya polis gitu, kebijakan dan sebagainya. Tapi kalau saya baca banyak artikel, memang salah satu pertimbangannya kenapa ujian nasional dihapuskan karena sudah terindikasi itu gitu. Ujian nasional itu kemudian menjadi hasil dari ujian nasional itu ternyata tidak 100% merepresentasikan kualitas si siswa gitu ya. Karena kenapa? Karena prosesnya sendiri mungkin ada yang salah gitu kan. Ya, dapetin nilainya mungkin dengan cara curang atau gimana. Ya kita tidak bersuudon, tapi kita tangkap niat baik pemerintah lah ya. Kita tangkap niat baik pemerintah. Ada assessment lain yang mencoba untuk mengukur kualitas diri seseorang yang jauh lebih genuine, jauh lebih natural gitu ya, jauh lebih natural. Udah banyak nih pemikiran sama ide-ide tentang kita tuh nggak perlu deh maksain si pelajar ini harus hebat dan bagus nilainya di semua hal gitu. Ini udah banyak nih ide-ide pemikiran kayak gini. Nggak harus semua hal tuh harus bagus, karena memang nggak fair gitu ya, nggak fair.
siswa harus pelajari dan harus bagus nilainya di semua mata pelajaran. Padahal mungkin dia kekuatannya ada di pelajaran-pelajaran tertentu aja gitu. Nah, makanya tapi oke lah, kebijakannya kurikulum masih ada sifatnya KKM dan sebagainya kan, batas minimal nilai dan sebagainya, sehingga dinyatakan ya emang bagian ini nilainya belum baik dan sebagainya. Nah, makanya sistem ranking juga udah mulai dikikis lah sekarang di sekolah-sekolah gitu. Dan banyak guru-guru sekarang udah bijaksana juga menyampaikan nggak apa-apa Bu, nilai bahasa Inggris putra ibu itu nilainya belum bagus, nggak apa-apa karena memang karena emang bakatnya nggak di situ gitu kan. Tapi ini bagus loh matematikanya dan sebagainya. Nah, buat para orang tua sekarang harus sudah mulai sadar, memikirkan kadang-kadang energi orang tua tuh dihabiskan untuk meremedial, memperbaiki aspek-aspek yang kurang baik dari anak gitu. Misalnya nih matematikanya jelek, langsung dia dipres les matematika siang malam supaya mendongkrak nilai matematikanya. Dia lupa bahwa bahasa Inggrisnya matematikanya tadi nilainya jelek ya, kemudian dipres biar matematikanya jadi bagus. Dia lupa kalau misalnya bahasa Inggris anaknya itu bagus banget. Nah, dia lupa bahasa Inggrisnya kemudian tidak di-maintain dengan baik. Nah, kenapa nggak bahasa Inggrisnya itu justru sempatkan untuk mengembangkan kembali itu potensi bahasa Inggrisnya si anak supaya nanti dia memang expertnya di situ. Sekarang kalau mau kita ngomongin guru mata pelajaran, ayolah masyarakat Indonesia, kita harus jujur-jujuran dan terbuka sekarang. Sorry ya kalau misalnya saya terlalu lugas nih ya ngomong ya. Tapi sekarang kita mau jujur-jujuran, mau guru mau dosen, ya jelas mereka ahli. Karena setiap tahun mereka ngajarnya mata kuliah itu, mata pelajaran itu, dia kuliahnya juga di jurusan itu, dia perdalam itu, dia risetnya itu, setiap hari yang disampaikannya itu, ya dia ahli dong gitu. Nah, nggak bisa kemudian kita pukul rata kepada siswa harus seahli gurunya gitu. Ya mungkin emang siswa saya emang minat sama potensinya tidak di bidang saya gitu kan. Ya sudah, tapi tetap laporkan apa adanya gitu kan. Hasil proses belajarnya bagaimana ya laporkan saja apa adanya. Toh juga kalau siswanya itu atau mahasiswanya itu punya persistensi yang baik, punya upaya yang baik untuk mau tetap nilainya tetap bagus, dia akan berusaha kok untuk mencoba memperbaiki nilainya dengan belajar lebih bagus lagi, mungkin menegosiasi untuk minta tugas tambahan supaya memperbaiki nilai. Itu juga menurut saya satu poin yang penting ya, karakter untuk tidak give up, karakter untuk tidak menyerah gitu ya. Poin yang ditangkapnya adalah itu gitu ya. Poin yang ditangkapnya adalah itu. Terlepas dari kemudian tetap aja kamu saya kasih tugas tambahan, tetap aja kamu saya kasih remedial, kamu nggak outstanding di bidang ini. Itu mah nomor 17 gitu. Nomor satunya itu adalah usaha dia, niat dia untuk mau memperbaiki. Makanya saya selalu mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang memang dengan kesadarannya itu, mohon izin Pak, boleh nggak saya meminta tugas tambahan untuk memperbaiki nilai saya. Dari situ aja udah nilai plus sebenarnya. Terus tugas tambahannya juga nggak bagus kan yang dikumpulkan karena emang dia bidangnya nggak di situ, potensinya nggak di situ, nggak apa-apa. Tapi apresiasinya usahanya, survive-nya yang saya nilai gitu. Itu sih. Tadi apa? Yang paling mendekati, itu soal nilai ya. Nilai. Yang keduanya itu memang kita harus open source bener-bener deh. Jadi buat para pelajar, buat para orang tua, emang sekarang jangan terlalu menghabiskan banyak waktu pada hal-hal yang kontraproduktif atau bahkan tidak produktif deh. Kalau kontraproduktif bahkan merugikan ya kalau itu ya. Atau nggak produktif gitu. Nonton tayangan, nonton baca artikel, berita dan sebagainya. Itu mulai sekarang dibanyakin baca artikel dan berita yang sifatnya tuh futuristik gitu ya. Jadi sifatnya itu adalah prediksi atau ada untuk masa depan gitu ya. Ya, ide-ide untuk masa depan gitu ya, ide-ide untuk masa depan. Kebanyakan kan sekarang kalau kata Eleanor Roosevelt kan kita bagi ya kualitas cara berpikir seseorang tuh kita bagi menjadi 3 nih. Yang pertama tuh yang great minds ya. Great minds itu orang-orang yang berpikirnya tentang ide, yang dia berbicaranya itu soal ide terus gitu. Terus average minds yang rata-rata tuh cuman yang dia simak, yang dia minati, yang dia baca itu cuman tentang events, tentang kejadian-kejadian doang gitu. Nah, sementara yang small minds itu yang dibicarakan, yang dibaca, yang disimak cuman ngomongin orang tuh. Yang ngomongin orang. Nah, ini small minds nih. Jadi buat teman-teman dan buat para orang tua,
kalau masih apa ya, masih tergila-gila sama referensi yang sifatnya hanya sifat bicaranya kejadian gitu ya, event gitu. Oh kemarin baru ada kejadian tabrakan di mana, oh kemarin baru ada kejadian kecelakaan, kejadian kemalingan, kebakaran di mana. Itu masih rata-rata tuh gitu, average gitu. Tapi apalagi sampai ngomongin orang gosip dan sebagainya ya. Ya oke, jadi gitu. Jadi dua hal lah. Pertama, jangan berorientasi pada nilai. Oke. Yang kedua, lebih banyak lagi menggali informasi, mengeksplor informasi yang sifatnya futuristik. Berarti poin pertama itu diusahakan dengan usaha ya Pak ya, kayak kerja keras, dia belajar, kamu belajar untuk mencapai nilai yang bagus untuk nantinya ke depannya. Tapi nggak harus banget biar 80 nih harus nyontek, enggak ya Pak ya. Pokoknya 70 nggak apa-apa asal itu hasil sendiri, betul? Benar, tapi ada usaha ya. Iya, ada usaha. Jangan kadang-kadang orang terus mulai give up. Saya mah nggak bagus nih matematikanya, saya nggak bagus statistiknya, nggak usah belajar aja, belajar juga nilainya saya jelek. Nah itu poin tadi, poin persistensinya nggak dapet gitu, poin upayanya nggak dapet. Belajarlah senyampainya kamu, sementoknya kamu sampai mana gitu kan, semaksimal mungkin. Toh juga kemudian kamu tidak dianugerahi bakat di sana, di eksakta dan sebagainya. Ya udah gitu, yang penting kamu upaya dulu, usaha dulu gitu. Oke, dan poin kedua tadi adalah itu mengarah ke kritis mungkin ya Pak ya, pikiran yang kritis gitu, Critical mau mengkritik. thinking. Iya betul. Critical thinking itu peka ya, peka sama situasi dan peka sama hal-hal prediktif di masa yang akan datang. Makanya kan kenapa revolusi industri 4.0 kan ada empat preferensi ya, ada 4 variabel lah yang dinyatakan nih orang nih bakalan bisa bertahan di masa yang akan datang, bakalan bisa berkompetisi dengan baik di masa yang akan datang kalau dia punya 4 kemampuan. Pertama forces ya, dia 4C gitu ya. Pertama critical thinking tadi, yang kedua communication skills, yang ketiganya collaboration, dan yang keempatnya itu adalah creativity. Ya, jadi orang yang bisa bertahan itu cuma orang-orang yang dia bisa mau dan berminat untuk melihat, memprediksikan hal-hal di masa yang akan datang. Ini bukan ramalan ya. Ini bukan ramalan, ini bentuk kritis itu melihat peluang justru ya. Oke, melihat opportunity, melihat peluang, melihat banyak hal lah yang mungkin bisa kita prediksikan di masa yang akan datang. Critical thinking itu. Communication skills, baik public speaking maupun interpersonal skills kayak gini nih, percakapan kayak gini itu perlu banget dibangun, dan bahkan mungkin penguasaan bahasa, lebih dari satu bahasa itu juga bagus gitu ya, communication skills. Orang-orang yang bisa bertahan tuh yang kayak gitu di masa yang akan datang. Yang ketiga itu apa tadi? Creativity ya. Jelas lah kalau itu creativity, jelas pengertiannya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang dia mau mencipta, berinovasi atau berkreasi gitu ya, menciptakan suatu hal yang baru atau mengkreasikan suatu hal yang sudah ada gitu kan. Jadi jangan cepat puas dengan hal yang udah sama orang lain gitu. Ya kamu harus tampil, harus menunjukkan diferensiasinya, harus menunjukkan uniqueness-nya, harus menunjukkan pembedanya apa sama orang lain. Dan yang keempatnya tadi apa? Communication, kolaborasi gitu. Ya, itu dibuktikan dengan cara coffee shop kayak gini. Ini masih mending ya, ini di pinggir jalan nih ya. Di pinggir jalan di tengah pemukiman. Siapa yang ngira nih di Yogyakarta ada coffee shop? Apa? Sebutin salah satu coffee shop. Yang mana? Yang pelosok, yang masuk, yang orang nggak bakalan ngira di situ tuh ada spot yang bagus atau spot yang enak, misalnya yang di Jakal tuh apa? Filosofi kopi misalnya ya. Tapi itu kan kedongkrak sama syuting ya di sana ya. Terus yang di lupa kita naon sih? Anu di Jakal tuh kopi kelotok ya? Kopi kelotok itu? Kopi kelotok mah udah lama ada di sana di Tugu. Nyalah gitu, maksudnya spot-spot atau tempat wisata deh ya, wisata yang dulu tidak terjamah gitu, tapi sekarang kemudian bisa dikunjungi banyak wisatawan baik lokal maupun asing. Kenapa? Karena bantuan berkolaborasi dengan teknologi, berkolaborasi sama media. Betul. Tukang roti, tukang kue yang dulunya omset dia hanya bisa didapatkan dengan cara menitipkan dagangannya dia di tempat-tempat, di store-store dan sebagainya, sekarang nggak perlu gitu. Nggak usah deh orang yang bisa bikin roti,
orang nggak usah bisa bikin roti, orang nggak usah bisa bikin pabrik, nggak usah bisa bikin sepatu, nggak usah punya store sepatu, nggak usah punya gudang sepatu, tapi dia tetap bisa berjualan sepatu karena memang berkolaborasi dengan teknologi online shop dan sebagainya. Jadi kolaborasi menjadi hal yang penting. Kamu nggak bisa besar sendiri, intinya gitu deh. Kamu nggak bisa besar sendiri. Makanya kenapa tadi ada kolaborasi itu mengarahkan kita untuk membangun networking seluas-luasnya gitu. Ayeuna KPM BPJ terdiri dari berbagai mahasiswa yang dari berbagai jurusan. Jangan pernah hilang tuh kontaknya. Saya sampaikan gitu aja. Sekarang saya tuh lulus SMA tuh tahun 2007 ya. Ya, lulus SMA tahun 2007. Sekarang tuh saya sudah mulai ada kebutuhan, teman-teman saya yang sekarang kerjanya di bidang ini siapa ya, cari. Teman-teman saya yang sekarang kerjanya di bidang apa, saya cari gitu. Dan pada akhirnya banyak tuh yang saya banyak berkolaborasi dengan rekan-rekan lama gitu ya, urusan pekerjaan gitu. Dan sekarang mah apalagi usia saya ya, usia produktif yang lagi semangatnya dalam hal ekonomi ya, mencari perekonomian dan sebagainya. Nah, kita bisa hidup dari kolaborasi gitu. Ya. Gitu. Jadi tadi poin-poinnya udah dijabarin lagi ya Pak, dari pemikiran yang memikirkan masa depan gitu. Nah, terus punya beberapa pertanyaan nih Pak. Cok. Ini mah relate banget. Sama kamu. Sama aku. Soalnya ini ngewakilin nih yang ada di sini. Oke, pertanyaan pertama, strategi tepat apa sih Pak untuk kita yang mau milih jurusan tapi lintas, kayak aku tadinya IPS tapi pengen ngambil kedokteran misalnya, gitu, gimana? Jadi gini ya, terutama di Indonesia kita tuh kayak udah terdoktrin secara turun-temurun dari zaman jebot dulu, itu kayak udah terkotakkan menjadi IPA dan IPS selesai. Kamu dulu mah ada bahasa sih sebenarnya jurusan. Jadi ada 3 jurusan dulu mah. IPA, IPS, bahasa dulu. Masih ya? Masih kan? Emang ya? masih? Masih, Pak. 3. Tapi cuma di beberapa sekolah aja ya kan? Iya. Cuma di beberapa sekolah aja gitu yang ada jurusan bahasanya. Ini kita nggak ngomongin SMK ya. Kita ngomongin SMA misalnya. Itu cuma 3 bahasa gitu. Terus kalau ngomongin SMK pun kan SMK-nya menjadi 2 tipe aja sekarang. Mau tipenya yang IPA atau IPS gitu. Oke, berkembang lagi sih menjadi ada SMK yang sifatnya tuh seni gitu tuh ada. Tapi seni itu kemudian banyak orang kita memikirkan ke arah kita mengarahkannya ke arah sosial kan gitu, ke arah kemampuan sosialnya gitu. Iya, betul. Nah, padahal kalau kata teorinya ada teori namanya Anero nih. Jadi kalau ngomongin soal profesi itu tergenerate itu bukan soal IPA dan IPS, tapi person oriented atau non person oriented. Jadi profesi-profesi atau karir-karir yang dia nantinya berhubungan dengan manusia atau tidak berhubungan dengan manusia. Nah, sekarang nggak usah berpikir lintas jurusan nih, saya ambil tadi naon contohnya IPA tapi mau ambil hukum gitu. Emangna saha nu nga-IPS-keun hukum? Udah nggak ada. Tapi kan materi-materinya Pak, materi-materi IPS, UTBK-nya, terus nilai-nilai dari perguruan tinggi yang mengharuskan untuk ini loh, harus ini loh gitu nilai-nilainya. Makanya saya nggak ngomongin soal kebijakan ya. Itu mah kan produk dari kebijakan. Produk dari kebijakan mah akhirnya diturunkan kepada bentuk kurikulum, kepada bentuk tesna dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita ngomongin nggak ada terus kan sekarang gini. Ya udahlah sekarang Amih bisa fleksibel, supaya bisa fleksibel masuk ke IPA. Ya IPA mungkin lamun misalnya mau kerja di IPS dan pasti diterima. Betul. Tapi kalau IPS, kalau misalnya mau masuk jurusan-jurusan IPA itu belum mesti diterima. Memang saya iakan sampai sekarang. Sampai sekarang memang saya iakan ada beberapa jurusan IPS yang tidak bisa, jurusan di perguruan tinggi yang tidak bisa dimasuki oleh lulusan-lulusan IPS. Saya betulkan seperti itu. Cuman lagi-lagi ya, sekarang orientasinya jangan terlalu pendek. Jangan terlalu pendek gitu mikirnya ya. Jadi lintas jurusan. Sekarang saya jurusannya IPS, nanti jurusan kuliahnya apa gitu. Sekarang berpikirnya besok kita akan berkarirnya di bidang-bidang yang akan membutuhkan interaksi dengan orang, dengan manusia atau tidak gitu. Kalau misalnya saya contohkan yang biasanya yang agak bingung tuh non person oriented ya. Non person oriented itu profesi-profesi yang tidak berkaitan sama manusia atau tidak berinteraksi dengan manusia. Misalnya akuntansi, sekarang jurusan akuntansi ya misalnya. Kita ngomongin akuntansi aja itu ada 2 mazhab nih kalau saya lihat nih. Ada 2 aliran. Ada akuntan yang memang kemudian dia berinteraksi sama orang, tapi beberapa auditor dia nggak butuh tuh interaksi sama orang karena yang dia butuhkan tuh data, itu explore data, analisis data dan sebagainya. Laboran misalnya, orang-orang yang hanya bekerja berkaitan sama zat-zat kimia dan sebagainya di laboratorium, dan memang nggak ada ya udah pekerjaannya hanya menerima
itu, menerima bahan itu, dikaji di laboratorium, dilaporkan, selesai gitu. Tidak berinteraksi dengan customernya, tidak berinteraksi dengan pasiennya dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin terus gimana nih strateginya lintas jurusan atau apa? Ya saya balik lagi ke tadi gitu. Balik lagi ke self knowledge-nya gitu. Okay. Self knowledge-nya gimana kamu? Kalau misalnya kamu emang orang yang memang berminat pada karir-karir yang sifatnya science, eksakta, ya silahkan ambil IPA dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih ingin justru kamu ingin mendalami hal-hal yang sifatnya sosial, ya ambil sosial dan sebagainya. Nah, SMK juga gitu. Kadang-kadang SMK, teman-teman yang mau ambil jurusan SMK melihat satu, ya ini yang sering keliru ya, anak-anak yang mau jurusan SMK, yang gampang yang mana ya gitu. Yang gampang yang dijalani yang mana? Aduh. Ya itu yang menurut saya sih, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, berarti dia emang belum mengenali self knowledge-nya dengan baik sih. Itu sih. Berarti jawabannya adalah mengenali diri sendiri dulu. Maunya apa sih gitu ya, Pak? Pokoknya semuanya akan kembali lagi ke jawaban itu sebenarnya gitu. Jadi harus jujur sama diri sendiri dulu. Oh, itu jawabannya. Jadi tahu identifikasi dulu 4 hal tadi ya yang saya sampaikan ya. Kekuatannya, kelemahannya, peluangnya dalam peluang nih, opportunity. Peluang tuh banyak orang yang tidak menyadari. Kadang-kadang teman-teman tuh nggak menyadari bahwa rekan-rekan orang tuanya, partner atau kolega orang tuanya itu adalah peluang dia. Oke. Jadi saya yang paling gampang nyontohin saya sendiri dulu ya. Oke. Orang tua saya itu guru. Orang tua saya ngajar saya. Mungkin ngajar kalian juga atau enggak ya? Kejauhan sih. Karena purna dari SMA 1 Banjar juga. Itu orang tua saya guru. Terus karena banyak koneksinya di lingkungan dinas pendidikan dan sebagainya. Dan ayah saya itu di sipil deh. Di bidang sipil di PU gitu. Nah, koneksi-koneksi yang dimiliki oleh ayah saya dan koneksi yang dimiliki oleh ibu saya ternyata bisa saya hubungi kembali ketika saya perlu sesuatu gitu. Waktu itu. Ketika saya perlu sesuatu tentang karir saya, tentang pekerjaan saya, bahkan ketika saya jabat di KPM BPJ sebagai Wangsa Kusuma Yuda, ya privilege yang saya miliki, koneksi yang saya miliki, sebetulnya itu koneksinya ibu gitu ya, koneksinya ibu saya. Itu ternyata memberikan benefit, memberikan kontribusi untuk kegiatan saya gitu. Nah, itu adalah salah satu peluang networking. Yang kedua, finansial gitu. Banyak orang-orang yang ternyata sebetulnya di keluarganya dia mampu secara finansial, tapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah opportunity gitu, tidak melihat sebagai sebuah peluang. Misalnya sebenarnya ayah ibu saya masih aktif dan mampu deh kalau misalnya kayaknya membiayai kuliah saya. Nah, itu sebuah opportunity. Tapi nggak usah kecil hati buat teman-teman yang mungkin secara perekonomian tidak seberuntung teman-teman yang mungkin menengah ke atas dan sebagainya gitu, karena pasti ditemukan opportunity yang lain, peluang yang lain. Tempat tinggal misalnya secara geografis ya, tempat tinggal saya berdekatan dengan sebuah industri ternama di nasional ini, di negara ini dan sebagainya. Tempat tinggal saya berdekatan dengan kampus atau perguruan tinggi yang bagus dan sebagainya gitu. Itu juga sebuah peluang. Nah, itu harus dikenali dulu. Dan yang kedua, accept. Kalau udah tahu, udah self knowledge, terima dong. Terima, pokoknya diri kita tuh kayak gini gitu. Jadi self knowledge, self acceptance, terima diri kita. Karena kalau misalnya kita enggak berdamai dengan diri kita sendiri, kalau kita tidak satisfied sama diri kita sendiri, ya kita nggak bakalan bisa ngedirect diri kita. Kita nggak bakalan bisa ngarahin diri kita. Gitu. Bagus, jawabannya bagus sekali. Menarik. Lalu Pak, pertanyaan ini boleh kedua. Minum ini? Boleh, aku Mangga? juga ya. Oh ya, sok. Minum heula. Awas nggak cabrak. Gimana? Oke, pertanyaan kedua Pak. Bagaimana memutuskan jurusan kuliah jika ada perbedaan keinginan antara orang tua dan kita? Oke, ini fenomena tahunan nih. Tiap tahun pasti terjadi. Kalian mungkin dulu juga gitu. Entah waktu ngambil SMA-nya, entah sekarang ngambil jurusan kuliahnya gitu ya. Ya saya sering sampaikan, kalau kayak gini, guru-guru BK nih ya, Bapak Ibu guru BK, Assalamualaikum. Ya, guru-guru BK di sekolahan, jika ada terjadi konflik antara anak dengan orang tua, dan memang selama kemudian orang tua dan juga anak setuju untuk dimediasi, menurut saya bagus untuk dimediasi, didudukan bersama antara orang tua dan anak.
Saya pengen tuh kapan-kapan bikin KPM BPJ bikin. Kita bikin acara parenting. Oke, kita bikin acara parenting, dihadirkan orang tua sama anaknya. Ngomonginnya adalah ngomong dalam rangka gimana menyepakati satu titik, satu kesepakatan tentang pilihan. Jadi saya harus menjawab ini dari dua perspektif, dari dua sisi. Pertama dari sisi orang tua dan yang kedua dari sisi anak. Dari sisi anak dulu deh. Pertama dari sisi anak, yang kedua dari sisi orang tua. Ketika berkonflik sama orang tua, itu anak harus menyadari bahwa orang tua itu memberikan masukan dan memberikan dorongan sama anak itu bukan tanpa alasan, gitu ya. Karena mereka itu sudah punya pengalaman dan mereka sudah punya kematangan berpikir yang jauh lebih baik daripada anak, gitu ya. Mereka jauh lebih punya critical thinking yang baik orang tua. Makanya anak pun harus tetap mengapresiasi setiap masukan dari orang tua. Gitu. Yang keduanya dari sisi orang tua sendiri, orang tua harus menyadari gitu bahwa yang akan jalani proses studi itu si anak, gitu kan? Yang akan jalani proses studi itu anak, bukan orang tua. Sehingga poin penting di sini adalah setiap pihak harus punya responsibility, harus bertanggung jawab, gitu ya, harus bertanggung jawab. Sekarang anak, kalau misalnya anak tetap dengan pendiriannya, dengan pilihannya tidak sesuai dengan pilihan orang tua, konsisten dia, gitu. Dia harus konsisten jalani apa yang emang udah jadi pilihannya dan bertentangan sama pilihan orang tua. Nah sekarang kalau misalnya ini ada anak soleh-soleha, nurut sama keinginan orang tua pun harus responsibel, gitu. Setiap kali ada kebutuhan dalam proses studinya anak, ada kebutuhan deh, ada banyak hal yang membutuhkan kontribusi orang tua dan sebagainya. Orang tua harus hadir di situ karena ini adalah keinginan orang tua juga kan gitu, masuk ke jurusan itu. Cuman yang perlu diwaspadai buat para orang tua dan juga anak adalah tidak sedikit kasus yang anak itu menjadi gagal studinya, gitu ya, karena ketika ambil jurusan dia ngerasa bahwa ini adalah intervensi orang tua. Saya sebenarnya nggak pengen jurusan ini, ya, saya nggak pengen jurusan ini, intervensi, sehingga seolah-olah ada pembenaran buat si anak bahwa saya boleh gagal karena ini bukan pilihan saya. Iya, betul. Gitu, ya. Oke, dan sebaliknya, gitu ya, dan sebaliknya ada juga anak yang tidak konsisten, tidak komit, padahal udah keinginannya sendiri tuh masuk ke jurusan itu, tapi gagal-gagal juga. Akhirnya menjadikan alasan buat orang tua, cek urang ya naon. Iya. Saya kata bapak, kata ibu juga dulu kamu ambilnya ini, kenapa kamu maksain ambil itu dan sebagainya. Jadi semua pihak harus memiliki rasa tanggung jawab, konsisten dan komit, gitu ya, untuk ambil sebuah pilihan. Balik lagi ke jawaban tadi, maka itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalnya setiap orang udah punya self knowledge yang baik. Orang tua juga sama, tidak perlu terjadi kalau orang tua secara bijaksana bisa mengakui dan menangkap potensi-potensi yang dimiliki oleh anaknya. Maka orang tua yang baik adalah mengakomodir, gitu ya, memfasilitasi potensi-potensi baik anaknya. Gitu. Oke. Berarti ada kerjasama antara orang tua dan anak, gitu ya Pak ya? Makanya tadi saya bilang saya kayaknya pengen bikin, sok mangga kita buka endorse event ya. Kita buka sponsor, siapa yang mau, mungkin dinas pendidikan juga boleh, ayo kita bikin seminar parenting, gitu ya, yang mendudukkan. Dan memang permasalahan ini itu adalah permasalahan yang harus didudukan antara orang tua dan anak, gitu ya, antara orang tua dan anak. Maka di situ kita harus ada agreement tuh antara orang tua dan anak, gitu. Dan akan terselesaikan tuh kalau emang berbicara antar kedua pihak ya Pak ya. Ada penengah juga, jadi enak gitu. Iya. Dan saya pahami kesulitannya adalah, balik lagi ke tadi, kesulitannya adalah si anak sendiri belum menyadari kekuatan dan potensinya apa, minat dan potensinya apa, gitu. Dan si orang tua juga tidak peka, tidak bisa menangkap tentang potensi dan minatnya si anak, gitu. Ya udah, selesai, masing-masing mempertahankan pilihannya yang tidak berdasar. Iya, betul. So, anak kalau misalnya mau, nih buat teman-teman, kalau misalnya mau mempertahankan pilihannya dan berbeda dengan pilihan orang tua, kamu harus punya reasoning yang bagus kepada orang tua. Nih Pak, Bu, kenapa saya pilih ambil jurusan ini? Karena lihat nilai-nilai saya di bidang ini tuh bagus gitu. Nih lihat prestasi yang saya miliki, ini bagus dan sebagainya, gitu. Jadi itu harus punya dasar yang kuat. Kenapa? Banyak kok instrumen, termasuk saya sendiri, riset saya mengembangkan sebuah instrumen untuk mendeteksi si anak itu minat karirnya ada di mana, sama potensi karirnya ada di mana. Adalah banyak, ada DISC, ada MBTI, ini saya sebutin aja ya, DISC, MBTI, buka konsultasikarir.com, saya punya itu, saya yang buat konsultasikarir.com. Terus ada
kalau misalnya mau ngecek kepribadian, personality, ada tes Big Five Personality, free, gratis semuanya. Nanti kita tulis di description box kali ya buat Ya, teman-teman yang mau nyoba, boleh banget. Ntar kita simpan di description box. Jadi itu pertanyaan untuk nomor 2. Jawaban dari pertanyaan nomor 2. Lalu yang ketiga, terakhir nih Pak. Memilih jurusan kuliah itu harus sesuai passion kita atau peluang kerja di masa depan nanti? Oke, memilih jurusan itu harus sesuai passion kita atau peluang kerja di masa depan nanti. Begini, kalau misalnya kita belum melihat peluang dari passion yang kita miliki, Oke, ngerti nggak? iya ngerti. Ya? Ngerti. Nih saya ulangi lagi nih. Ini saya punya passion tertentu, saya punya talent, saya punya Iya. potensi tertentu. Tapi saya belum melihat peluang itu di masa yang Oke. akan datang. Ini kan yang banyak terjadi adalah seperti itu. Iya. Oke, maka tugas kita adalah menciptakan peluang itu. Ngerti nggak? Iya ngerti. Oke. Ya sekali lagi nih ya. Jadi sebenarnya saling sinkronisasi kan, bisa banget gitu. Gini, kenapa kita itu tidak pernah bisa berhasil atau kreatif? Karena kita bergantung pada sesuatu hal yang udah besar. Jadi pengennya tuh udah aja nebeng ke yang udah ada lah. Iya betul. Udah aja nebeng ke profesi yang udah pasti bisa diterima, gajinya gede dan sebagainya gitu. Nggak mau berpikir keras gitu loh. Iya. Tahu nggak? Iya. Nggak mau berpikir keras gitu. Nah, karena sekarang gini lah. Dulu tuh saya tuh mikir, kenapa saya ambil jurusan bimbingan konseling ya? Saya tuh mau ngehukum siswa apa gimana? Saya mau ngasih poin ke siswa? Saya mau ngasih punishment buat siswa-siswa yang terlambat apa gimana gitu? Kalau saya dulu berpikirnya statis ya, kalau dulu saya berpikirnya lempeng-lempeng wae gitu, ya mungkin itu yang terjadi, akhirnya saya tidak kreatif gitu. Tapi kemudian saya menemukan bahwa dari passion yang saya miliki kan, memang di konsep saya ada di public speaking ya, passion saya ada di public speaking gitu. Nah, salah satu variabel yang didalami di bimbingan konseling adalah soft skill kan, pemberdayaan potensi seseorang begitu. Soft skill salah satunya, public speaking salah satunya. Dan saya mikir, nah kalau misalnya saya bukan cuman ya, kalau dulu saya hanya berorientasi menjadi guru BK saja gitu dan tidak mencoba untuk kreatif ya udah berarti mungkin saya tidak ada pada level ini kan gitu kan. Saya sekarang punya satu lembaga, lembaga itu mengelola berbagai macam bentuk training gitu ya, training, workshop maupun sertifikasi. Yang kedua, lembaga yang baru saja kita rintis adalah lembaga Akademi Public Speaking. Batch pertama ini masih kita gratiskan tuh, tapi kita seleksi gitu. Yang ketiganya masih ada di naungan lembaga ini insya Allah, dan tanggal 3 Juli besok udah mau jalan tuh sekolah futsal buat anak-anak. Iya. Orang mau mana kepikiran sih jurusan bimbingan konseling ngapain bikin gitu-gituan gitu ya itu bentuk dari tadi ya. Jadi kalau misalnya ngomongin mau passion dulu atau mau peluang dulu, kalau dua-duanya bisa sejalan bagus banget gitu. Tapi kalau nggak masalah, tetap dalami passionnya, tetap dalami potensinya, tetap explore potensinya yang ada dan ciptakan peluang yang ada gitu. Tepuk tangan dulu teman-teman, ayo. Tapi bagus banget sih. Kayak kenapa harus pilih salah satu kalau dua-duanya bisa kita lakukan gitu kan ya? Ya. Pokoknya gini, sok Win, kasih contoh apa Win? Kamu passion di bidang apa? Sok, passionnya di bidang apa? Public speaking sih. Public speaking. Yeah. Sok, sekarang menurut kamu profesi atau pekerjaan ya yang paling menguntungkan, yang paling profit apa menurut kamu? Pengusaha. Sok, sekarang menurut kamu relevansi yang bisa kamu kaitkan antara public speaking dengan pengusaha apa? Dalam mendapatkan klien gitu ya Pak ya, customer, pasti butuh banget skill untuk berbicara, negosiasinya, terus juga memersuasinya gimana dan lain sebagainya. Itu saling keterkaitannya di sana sih. So, sekarang kalau misalnya kamu ingin menjadi pengusaha tapi kamu mempertahankan potensi kamu sebagai public speaker, apa yang bisa kamu tangkap? So, kayaknya balik deh ini Jiga Workshop ya. Jadi, gimana? So, menurut kamu apa? Kalau saya udah bisa menemukan peluang yang bisa kamu. Kalau pengusaha, terus aku pengen tetap mempertahankan soft Public skill speaker. aku di public speaking ini. Naon? Ya itu tadi kayak di meetingnya, terus kayak aku menjelaskan produk, mempromosikan produk, terus Itu mah pelaku. memersuasinya. Kamu pelaku sebagai karyawan di sebuah industri.
Sekarang kamu menjadi pengusaha di bidang public speaking, naon kira-kira? Menjadi pengusaha di bidang public speaking. So, apa? MC? Iya nggak sih? Gini, Windy bisa membuat sebuah lembaga public Oke. speaking. Windy bisa membuat lembaga vendor atau tenaga penyalur marketer misalnya. Windy yang punya, itu CEO-nya Windy, pengusaha akademi atau sekolah public speaking seperti yang sekarang saya sudah lakukan ya. Nanti insya Allah jebolannya ya itu tadi, jebolannya adalah MC, marketer, teachers, guru dan sebagainya. Kan passion saya ada di public speaking sama kayak Windy kan gitu. Tapi saya harus berpikir bahwa public speaking saya itu harus menghasilkan, bukan hanya sebagai narasumber kayak saya diundang menjadi narasumber di mana dan dibayar dan sebagainya. Bukan hanya itu gitu, tapi gimana caranya saya juga bisa membuat sebuah perusahaan yang tetap mempertahankan soft skill saya, mempertahankan potensi saya dan itu profit untuk saya. Akhirnya kita bikin sekolah di situ gitu. Nah, maksud saya gitulah. Setidak relatednya setidak relatednya sebuah profesi yang sudah besar saat ini dengan potensi yang kita miliki. Kalau kita punya kemampuan critical thinking yang bagus, kita mampu membangun kolaborasi yang baik dan komunikasi yang baik dengan bidang itu, jadi kok tetap gitu. Saya tuh nggak bakat di bidang olahraga loh. Saya tidak bakat di bidang olahraga, tapi kenapa lembaga saya akhirnya mendirikan sekolah futsal gitu. Tujuan pertamanya sebenarnya karena desakan anak saya. Jadi anak saya tuh pengen, dia tuh hobi bola. Walaupun dia masih kelas 1 SD ya, naik kelas 2. Dia hobi bola dan yang ada kan untuk usianya dia itu cuman SSB, sekolah sepak bola. Tapi memang gak saya bolehin karena lapangannya terlalu gede, panas kau bisi hidung lah pokoknya mah. Panas kepanasan, hujan kehujanan gitu. Udah ini aja futsal aja. Tapi ketempuhan jadinya nggak ada sekolah futsal buat anak usia gitu. Karena dorongan seorang ayahnya pengen mengakomodasi aja, pokoknya minat anak apa gitu. Akhirnya udah nyantai aja, saya pengennya kokoh kan, nyantai aja udah nanti ayah bikinin sekolah futsal. Jadi sekarang sekolah futsal gitu. Basic awal itu dalam rangka mengakomodir minat anak. Nanti mungkin anak saya di DO nih di sekolah futsal, nggak masalah, biarin aja gitu. Dan namanya anak mah pasti akan berubah-ubah minatnya di DO. Dan kemudian anak saya juga mungkin ada turunan ayahnya nggak bakat olahraga merenya gitu. Ya mungkin ya nggak apa-apa, biarin. Yang penting keinginan sekarang saya tangkap, saya fasilitasi. Keinginan kamu apa, hobi kamu apa, saya tangkap, saya fasilitasi. Nah ayolah, anak harus semangat dalam mengembangkan minatnya sama potensinya. Orang tua juga harus semangat dalam rangka memfasilitasi anaknya. Betul. Tepuk tangan dulu, Pak. Alhamdulillah, jadi hari ini pembicaraannya sudah selesai. Banyak banget tadi yang disampaikan Pak Arya mengenai apa sih yang harus dilakukan untuk mengetahui jurusan apa yang cocok untuk kita. Seperti yang pertama tadi adalah menyadari diri sendiri, pengennya apa, terus pengen tahu gitu mau arahnya kemana nih diri sendiri tuh. Terus yang kedua adalah melihat ke masa depan gitu ya Pak. Ya Pak, aku pasti maaf. Terus juga ada obrolannya sama orang tua juga, gimana baiknya nanti dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah antara memilih kuliah jurusan dengan passion ataupun peluang kerja, itu kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu ya Pak? Ya. Gitu. Jadi untuk hari ini alhamdulillah sudah selesai dengan materi tips dan trik memilih jurusan kuliah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arya sudah bersedia menjadi narasumber hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang udah menonton di YouTube channel KPMBPJ. Saya Windy Amalia selaku MC ataupun moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembur matuh dayeuh maneh Banjarkarang Pamidangan.